Halo teman-teman, desakan dari pihak oposisi yang menamakan diri mereka Persatuan Perjuangan itu ternyata membuat Syahrir terpaksa untuk menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden dan berakhirlah masa Kabinet Syahrir I. Nah, kemudian kira-kira roda pemerintahan di Indonesia akan dilanjutkan oleh kabinet apa lagi ya? Ingin tahu? Ayo kita saksikan penjelasannya. Teman-teman, setelah Kabinet Syahrir I runtuh, maka Soekarno kemudian meminta pihak oposisi, yaitu PP ya, tadi ya, Persatuan Perjuangan, untuk membentuk kabinet baru. Nah, namun justru yang terjadi adalah kabinet oposisi itu gagal terbentuk, teman-teman. Karena terjadi perpecahan dalam kelompok oposisi. Nah, tadi kan kakak sudah ceritakan ya bahwa pihak oposisi ini itu adalah menghimpun beberapa organisasi politik dan juga organisasi kemasyarakatan. Nah, justru ini berdampak buruk bagi mereka ketika mereka memang ditunjuk untuk membuat kabinet, malah terjadi perpecahan karena masing-masing kelompok yang ada dalam pihak oposisi ini justru hanya mementingkan kepentingan kelompoknya masing-masing. Nah, bahkan yang mempelopori yaitu Tan Malaka itu jadi kesulitan sendiri untuk melakukan konsolidasi dengan pihak oposisinya tersebut. Nah, jadi gagal dalam membentuk kabinet yang menggantikan Syahrir, teman-teman ya. Nah, kemudian akhirnya itu Soekarno kemudian menunjuk kembali Sultan Syahrir nih sebagai formatur kabinet. Nah, hal ini juga didasari karena pertama, pihak oposisi itu dinilai oleh Soekarno tidak mampu membentuk kabinet karena malah terjadi perpecahan. Dan yang kedua, yaitu pihak Belanda itu ternyata semakin mendesak, teman-teman. Nah, artinya harus ada pemerintahan yang dibentuk untuk membendung desakan dari pihak Belanda tersebut. Nah, maka inilah yang mendasari Soekarno kemudian menunjuk kembali Sultan Syahrir untuk kedua kalinya sebagai Perdana Menteri saat itu. Nah, maka pada tanggal 13 Maret 1946, Syahrir kembali membentuk kabinet yang bernama Kabinet Syahrir II. Nah, menarik ya teman-teman ya. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh Syahrir kali ini? Nah, oke teman-teman, rencana Syahrir kali ini pada Kabinet Syahrir II-nya itu adalah membentuk program kerja baru, yang diantaranya adalah sebagai berikut teman-teman. Nah, yang pertama itu berunding atas dasar pengakuan Republik Indonesia merdeka 100%. Jadi proses perundingan dengan pihak Belanda terus dilanjutkan oleh Syahrir. Dengan catatan, pemerintah Indonesia mempunyai sikap bahwa Belanda harus mengakui kedaulatan atau kemerdekaan Indonesia itu merdeka 100%, teman-teman. Itu program kerja yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, mempersiapkan rakyat negara di segala lapangan politik, ketentraman, ekonomi, dan sosial untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Nah, jadi ini mungkin mulai merangkul masyarakat secara luas ya, untuk sama-sama mempertahankan kemerdekaan negara ini. Nah, kemudian yang ketiga itu menyusun pemerintahan pusat dan daerah yang demokratis. Nah, ini untuk sebagai sikap menghargai pihak oposisi juga. Artinya kita sama-sama membangun negara ini bersama-sama. Itu yang disebut dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Kemudian program kerja yang selanjutnya yaitu berusaha segiat-giatnya untuk menyempurnakan pembagian makanan dan pakaian. Nah, ini tetap saja menjadi sudut pandang utama ya. Karena memang kakak jelaskan sekali lagi, kondisi rakyat, kondisi masyarakat pada masa awal kemerdekaan itu memang masih belum stabil, sehingga perlu diperhatikan oleh pemerintah. Nah, kemudian program kerja yang terakhir itu tentang perusahaan dan perkebunan, itu hendaklah diambil tindakan-tindakan oleh pemerintah seperlunya, sehingga memenuhi maksud sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33. Ini yang meliputi bahwa seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia itu perlu dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri. Nah, inilah program kerja yang dicanangkan oleh Kabinet Syahrir II ini, teman-teman. Nah, teman-teman, namun Kabinet Syahrir II ini ternyata tidak berlangsung lama juga, teman-teman. Jadi, masa pemerintahan Kabinet Syahrir II ini itu dimulai sejak 13 Maret 1946, itu sampai 2 Oktober 1946. Nah, apa sih Kak yang menyebabkan kabinet ini tidak bertahan lama? Nah, lagi-lagi memang adanya ancaman yang datang dari Belanda saat itu, teman-teman. Jadi, saat itu tentara Belanda masuk kembali ke Indonesia dengan memboncengi sekutu, teman-teman, yaitu tentara dari Inggris. Nah, jadi memang berkat serangan ini, itu menyebabkan Jakarta berhasil dikuasai Belanda. Itu pertama. Sehingga menyebabkan pusat pemerintahan Indonesia dipindahkan ke
Yogyakarta. Nah, hal-hal inilah sebenarnya yang menjadi penyebab mengenai jatuhnya Kabinet Sahrir II ini. Seperti itu, teman-teman. Teman-teman, pihak Belanda itu dipimpin oleh gubernur jenderalnya, yaitu Van Mook, yang ingin kembali menguasai Indonesia. Jadi, Van Mook ini adalah gubernur jenderal terakhir di pihak Belanda. Itu semenjak Jepang menjajah saat itu ya. Nah, oke. Kemudian, Sahrir itu telah memberikan konsensi kepada Van Mook bahwa Belanda harus mengakui kedaulatan Indonesia 100%. Nah, jadi memang Sahrir sudah berupaya, teman-teman. Ketika Gubernur Jenderal Van Mook beserta tentara Inggris itu masuk untuk menguasai Jakarta, itu Sahrir sebetulnya sudah berupaya memberikan konsesi kepada mereka bahwa mereka atau Belanda itu harus mengakui kemerdekaan Indonesia 100%. Itulah yang diajukan oleh Sahrir. Nah, namun ternyata Van Mook itu tidak mengindahkan, tidak menghiraukan apa yang diajukan atau permintaan dari Sahrir tersebut, teman-teman. Nah, bahkan Van Mook ini hanya mengakui wilayah Indonesia itu sebatas wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Inilah yang pertama kali diakui oleh Van Mook yang mewakili pihak Belanda, teman-teman ya. Nah, memang pada saat itu kondisi Indonesia lagi-lagi kakak terangkan, teman-teman ya. Kondisinya kita memang sedang masa awal-awal kemerdekaan, artinya pemerintahan belum begitu kuat. Di sana menyebabkan Sahrir tidak terlalu bisa atau tidak terlalu kuat untuk melakukan negosiasi dengan pihak Belanda, teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya ini Sahrir terpaksa setuju dengan permintaan Belanda tadi. Nah, dan persetujuan Sahrir ini sudah jelas sih memang Sahrir pun menganggap dan mengetahui pasti dia dengan menyetujui keinginan Belanda tadi yang hanya mengakui Indonesia sebatas Sumatera, Jawa, dan Madura, itu jelas merugikan Indonesia. Namun sepertinya apa boleh buat, Sahrir tidak berdaya lagi sehingga terpaksa menyetujui permintaan Belanda tersebut. Nah, namun pihak oposisi lagi-lagi kecewa nih, teman-teman. Dan akhirnya pihak oposisi yang menamakan dirinya Persatuan Perjuangan tadi, itu kemudian saking kesalnya mungkin, teman-teman ya, mereka menculik Sahrir, teman-teman. Pada tanggal 28 Juni 1946. Mengetahui hal ini, itu Soekarno tidak tinggal diam, teman-teman. Kemudian beliau bereaksi. Nah, dalam pidatonya tanggal 30 Juni 1946, Soekarno mengecam aksi penculikan terhadap Perdana Menteri Sahrir. Nah, karena hal tersebut itu dianggap melemahkan posisi bangsa Indonesia sendiri. Jelas saja, teman-teman ya, seorang Perdana Menteri yang memang sedang memimpin Indonesia malah diculik oleh pihak oposisi. Nah, jelas saja ini mengancam atau membahayakan Indonesia sendiri saat itu. Nah, kemudian setelah pidatonya tanggal 30 Juni tadi, itu kemudian pada tanggal 3 Juli 1946, Sahrir dilepaskan oleh kelompok oposisi. Dan biasanya peristiwa ini dikenal dengan peristiwa 3 Juli, teman-teman. Nah, oke ya. Nah, karena kondisi yang tidak kondusif saat itu, maka akhirnya Soekarno mengambil alih kekuasaan, dan hal inilah yang menyebabkan berakhirnya masa Kabinet Sahrir II. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, seperti itulah kondisi perpolitikan pada masa pemerintahan Kabinet Sahrir II. Nah, karena saking banyaknya permasalahan ya, teman-teman ya, baik yang datang dari luar negeri, yaitu ancaman dari Belanda, dan juga yang datang dari dalam negeri, yaitu pihak oposisi. Nah, menyebabkan saat itu kondisi perpolitikan menjadi tidak kondusif. Nah, akhirnya Soekarno mengambil alih kembali kekuasaan dari Perdana Menteri Sahrir. Nah, kemudian seperti apa ya kira-kira perjalanan perpolitikan bangsa ini ke depannya?